Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar, amin. Hey. Selamat datang di History Maker, channel yang bikin sejarah jadi nggak ngebosenin, penuh tawa, dan pastinya tetap berfaedah. Hari ini kita bakal ngomongin salah satu tokoh yang otaknya mungkin berlapis-lapis kayak croissant, yaitu drumroll, Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Nama panjang banget, tapi kita panggil aja Al-Biruni, si jenius lintas disiplin. Jangan bayangin pelajaran sejarah yang bikin mata sepet ya. Kita bakal belajar sambil ngakak-ngakak. Jadi siap-siap, karena kita akan membongkar kisah seru tentang Al-Biruni yang jago banget. Mulai dari ngukur bumi sampai belajar bahasa Sanskerta. Eits, tapi tetap dengan referensi yang valid dong. Karena kita nggak sekadar main-main, tapi belajar bareng biar makin pinter. Siap-siap nih, kita bakal bahas tentang sosok jenius yang multitalenta dari masa lampau, yaitu Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Tapi, tenang, ini bukan narasi sejarah yang bikin ngantuk, tapi kisah yang bakal bikin kamu senyum-senyum sendiri sambil kagum sama jenius yang satu ini. Yuk, kita mulai. Bayangin deh, lagi asyik nongkrong di coffee shop zaman dulu, tiba-tiba ada seorang cowok keren lewat dengan otak yang jenius dan rambut klimis. Mungkin. Nah, itulah Al-Biruni. Lahir tanggal 4 September 973 di tempat yang entah itu Turkmenistan atau Khiva, yang pasti di sekitaran Danau Aral, Asia Tengah. Zaman itu, kawasan ini masih bagian dari Kekaisaran Persia, yang mana Persia tuh ibaratnya New Yorknya ilmu pengetahuan waktu itu. Di umur 17 tahun, saat anak-anak SMA zaman sekarang lagi pusing ngerjain PR matematika atau mikirin cinta monyet, si Al-Biruni ini udah sibuk ngitung garis lintang kotak kat di Khwarazm pakai metode altitude matahari. Bayangin, anak SMA udah mikir ginian. Mungkin kalau hidup di zaman sekarang, dia udah jadi bintang TikTok edukasi atau punya channel YouTube yang bahas soal ilmu astronomi sambil ngopi. Cool banget kan? Di usia 22 tahun, kebanyakan dari kita masih bingung mau kuliah di mana, tapi Al-Biruni udah nulis beberapa karya ilmiah. Salah satunya tentang kartografi, yaitu ilmu memetakan dunia ini. Kayaknya dia bisa aja jadi Google Maps-nya zaman dulu. Tinggal buka peta buatan Al-Biruni, dan voila, kamu nggak bakal nyasar. 5 tahun kemudian, di usia 27 tahun, saat yang lain mungkin baru memulai karir, Al-Biruni udah menulis buku kronologi. Bukan cuma bikin buku, tapi juga mengulas karya-karya sebelumnya, termasuk buku soal astrolabe, sistem desimal, pengkajian bintang, dan sejarah. Ini seperti kamu menulis novel sambil bikin review buku-buku lain, plus menyelesaikan skripsi. Produktif abis. Yo, Squad History Maker. Kali ini, kita bakal ngebongkar kisah dari salah satu jenius paling badass yang pernah ada, Al-Biruni. Siapa tuh? Tenang, ini bukan tokoh yang cuma bikin peta dunia, tapi juga bikin ilmu pengetahuan jadi kayak magic. Tapi sebelum kita diving lebih dalam ke otak brilian Al-Biruni yang bikin Elon Musk aja minder, yuk pastiin dulu jempol kamu mendarat manis di tombol like. Biar nggak cuma Al-Biruni yang rajin ngitung lintang, jempol kamu juga kerja. Hehe. Dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe, gengs. Seriusan, subscribe ini gratis, nggak bikin kamu jual handphone buat bayar tagihan. Apalagi sampai minjem ke tetangga. Wek. Cukup sekali klik, kamu langsung support tim konten yang lagi berusaha biar wifi nggak ngelak waktu bahas sejarah. Tolong, jangan sampai gua ngajak Al-Biruni turun tangan baru kamu subscribe, ya. History Maker, karena sejarah lebih seru kalau kamu ikutan. Kalau kamu pikir matematika itu cuma soal angka-angka, tunggu dulu. Buat Al-Biruni, matematika adalah seni berpikir. Dia terjun dalam berbagai cabang matematika, dari aritmetika sampai geometri. Mau tahu apa aja yang dia sumbangin ke dunia matematika?
Nih dia. 1. Aritmetika teoretis dan praktis. Dia nggak cuma ngerti soal teori, tapi juga cara pakainya. Kayak orang yang bisa masak enak, tapi juga ngerti gizi makanan yang dimasak. 2. Penjumlahan Sri. Nah, ini buat kamu yang dulu pusing sama deret angka, Al-Biruni udah duluan menemukan cara menghitungnya. 3. Analisis kombinatorial. Kalau kamu suka main game strategi atau puzzle, terima kasih sama Al-Biruni yang udah ngerintis analisis kombinatorial. Jadi bisa tahu berapa kemungkinan hasil dari sebuah peristiwa. Ketiga, kaidah angka 3. Ini bukan trik sulap atau kode misterius, tapi lebih ke hukum matematika tentang perbandingan yang simple tapi krusial. 5. Bilangan irasional. Kalau kamu pernah dengar tentang pi, pro, Al-Biruni juga berkutat dengan bilangan-bilangan aneh ini yang desimalnya nggak pernah habis. 6. Teori perbandingan. Dia ngerti banget cara bikin perbandingan yang adil. Bukan cuma soal harga diskonan, tapi perbandingan dalam matematika. 7. Definisi aljabar. Sebelum kamu pusing sama pelajaran aljabar di sekolah, Al-Biruni udah ngerangkai dasar-dasar aljabar itu. 8. Metode pemecahan penjumlahan aljabar. Ini buat yang suka tantangan di matematika, metode pemecahan soal aljabar yang lebih praktis. 9. Geometri. Dia nggak cuma tahu garis dan sudut, tapi juga ngulik sampai ke teorema Archimedes dan sudut segitiga. Kalau zaman sekarang, dia mungkin jadi arsitek terkenal yang bisa bikin gedung paling keren di dunia. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan, Al-Biruni ini bukan cuma jago di lab atau ruang belajar. Dia juga petualang sejati. Bersama Mahmud dari Ghazni, Al-Biruni pergi ke India bukan untuk liburan atau cari oleh-oleh, tapi buat belajar tentang budaya, bahasa, dan agama mereka. Saking canggihnya, dia bisa belajar bahasa Sanskerta dan beberapa bahasa lain, termasuk Yunani, Suriah, dan Berber. Mungkin kalau dia ada di era sekarang, dia bakal punya akun Duolingo level dewa. Di India, dia nggak cuman jadi turis yang sekadar menikmati pemandangan. Al-Biruni menulis buku yang terkenal tentang India, yaitu Kitab Tarikh Al-Hind alias buku sejarah India. Isinya lengkap, mulai dari agama, budaya, sampai ilmu pengetahuan di India. Kalau zaman sekarang, buku ini mungkin kayak Lonely Planet-nya para ilmuwan. Coba bayangin punya circle pertemanan kayak Al-Biruni. Temen nongkrongnya bukan cuma orang biasa, tapi juga Ibnu Sina, yang lebih terkenal dengan nama Avicenna, sang master ilmu kedokteran dan filsafat, serta Ibnu Miskawayh, seorang filsuf dan ahli etika terkenal. Mereka nggak cuma ngobrolin soal politik atau ekonomi, tapi juga soal etika, filosofi, sampai cara membuat obat-obatan. Kalau ada acara nobar, nonton bareng, mungkin mereka lebih milih diskusi tentang teori relativitas ketimbang film action. Kebanyakan orang susah banget buat nulis satu buku seumur hidupnya. Tapi Al-Biruni, dia nulis lebih dari 120 buku. Dari matematika, astronomi, fisika, sampai sejarah dan geografi. Ini seperti kamu jadi penulis yang bisa nulis buku tentang semua genre, dari romance sampai sci-fi, dan semuanya bestseller. Salah satu karya yang paling terkenal adalah penelitiannya tentang jari-jari bumi. Bayangin, dia bisa ngukur jari-jari bumi dengan akurat, yaitu 6,339,6 km. Hasil yang sama baru bisa diulang di barat pada abad ke-16. Jadi, kalau kamu pernah bingung sama peta dunia waktu pelajaran IPS, Al-Biruni udah duluan bikin peta yang tepat. Gokil kan? Dari sini kita bisa lihat kalau Al-Biruni bukan cuma ilmuwan, tapi juga petualang, penulis, dan pemikir ulung. Dia hidup di zaman yang mungkin gak secanggih sekarang, tapi pemikirannya jauh melampaui zamannya. Kalau dia ada di era digital, mungkin dia udah jadi influencer ilmu pengetahuan dengan followers jutaan di media sosial. Jadi, kapanpun kamu merasa matematika itu sulit atau ilmu pengetahuan itu membosankan, ingatlah Al-Biruni.
Dia adalah bukti nyata bahwa dengan semangat belajar yang tinggi, dunia ini bisa dipahami, diukur, dan diceritakan dengan cara yang luar biasa. Dan siapa tahu, mungkin di antara kita ada yang bakal jadi Al-Biruni modern, yang gak cuma pinter, tapi juga berani menjelajah dunia, dan menulis cerita hidupnya sendiri dengan cara yang seru dan menarik. Gimana? Udah kebayang belum betapa kerennya si Al-Biruni ini? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa kasih tahu teman-teman kamu juga ya, biar mereka tahu kalau belajar sejarah itu bisa seseru ini. Thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan setia nongkrong di channel History Maker. Gue doain semoga hidup kamu makin cerdas, makin sukses, dan rezekinya ngalir lancar kayak teori gravitasi yang udah diukur sama Al-Biruni. Makin tajir sampai bingung mau ngitung kekayaanmu pakai metode apa? Hahaha. Dan inget gengs, dengan kamu support channel ini, kamu gak cuma bantu gue buat terus bikin konten, tapi juga ngebantu hidupin lagi kisah-kisah keren kayak Al-Biruni yang luar biasa ini. Jangan lupa kasih tahu gue di kolom komentar tema apa lagi yang harus kita bahas di episode selanjutnya. Mungkin mau bahas ilmuwan keren lain, atau bahkan tokoh yang nggak kalah jenius dari Al-Biruni. Stay tune, gengs. Masih banyak konten gokil yang siap buat kalian. See you on the next video. Karena masa lalu nggak akan seepik ini tanpa kamu.